proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan di polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah dikembangkan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang sebetulnya mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang terjadi ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan pidana? Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, mengatakan bahwa saat menjenguk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Sen Lukas, dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, namun ucapan atau tawaran yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta ini menuai polemik dan membuat sejumlah pihak langsung buka suara, termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya tak ada ucapan atau tawaran apapun ketika Kajati DKI Jakarta tersebut menjenguk David, namun tiba-tiba saat ditemui awak media di luar Rumah Sakit Mayapada ini, Kajati mengatakan bahwa telah menawarkan adanya restoratif justice atau upaya damai dan penyelesaian kasus penganiayaan berat ini secara kekeluargaan. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan di polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan?
Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap limpaan tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kemungkinan mungkin tidak akan kembali normal ya Pak, apakah RJ ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebaiknya akan kita berpihak pidana? Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan dan hukum acara. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya menawarkan upaya damai pada pelaku berinisial AG karena usianya yang masih di bawah umur, yakni masih 15 tahun. AG sendiri ditetapkan oleh kepolisian sebagai pelaku anak berkonflik, dan AG merupakan kekasih dari Mario Dandi. Ade mengatakan statement Kejati DKI Jakarta yang memberikan peluang untuk menawarkan diversi pada anak AG yang berkonflik dengan hukum keluarga memang tidak berkenan bahwa AG ini akan berdamai dengan David, maka nantinya Kejati tidak akan memaksakan untuk adanya upaya restoratif justice. Upaya restoratif justice sendiri, Saudara, merupakan upaya mediasi dan juga upaya perdamaian yang kemudian dilakukan secara kekeluargaan. Hanya saja ada 3 tersangka dalam kasus penganiayaan ini dan Kejati kemudian mengklarifikasi bahwa hanya AG yang diupayakan akan adanya restoratif justice, namun untuk kedua tersangka lain, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas, Kejati sendiri menegaskan sudah menutup peluang adanya restoratif justice karena memang keduanya melakukan penganiayaan berat dengan pidana yang sudah melampaui aturan bisa diberlakukannya restoratif justice. Saat ini kedua tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas juga masih menghadapi kasus hukum sampai akhirnya nanti upaya persidangan akan digelar untuk kedua tersangka. David sendiri yang merupakan korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi ini masih terbaring lemas di rumah sakit meskipun sampai saat ini dari update informasi yang diberikan oleh pihak keluarga bahwa memang kondisi David berangsur-angsur membaik. David juga diketahui sudah bisa makan dengan membuka mulutnya sendiri, sehingga ini menjadi salah satu hal yang cukup membahagiakan bagi keluarga korban. Hanya saja keluarga korban masih terus mengupayakan agar David ini bisa kembali pulih 100%
seusai mengalami penganiayaan sangat berat yang dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Senada dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta, Saudara, pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung juga menegaskan tidak ada peluang penyelesaian melalui restoratif justice atau ARJ untuk para pelaku dugaan penganiayaan terhadap David. Adapun David sendiri diduga dianiaya Mario Dandi, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo pada 20 Februari lalu di Kompleks Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora tak layak mendapatkan restoratif justice, sehingga Kejagung tidak akan menawarkan apapun, baik terhadap korban atau keluarga maupun terhadap pelaku. Adapun restoratif justice atau keadilan restoratif ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Restoratif justice telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor 15 tahun 2020. Ada sejumlah hal yang perlu menjadi syarat dalam hal penerapan restoratif justice. Ketut menilai perbuatan para pelaku penganiayaan terhadap David ini tidak memenuhi unsur untuk diterapkan restoratif justice, sehingga perlu ditindak tegas secara hukum. Sementara itu terkait pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati DKI Jakarta Reda Mantovani terkait peluang restoratif justice untuk tersangka penganiayaan David yang masih di bawah umur, yakni AG, menurutnya hal ini merupakan upaya untuk penerapan konsep hukum diversi yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, Ketut menegaskan bahwa syarat utama dari konsep diversi untuk pelaku anak di bawah umur adalah pemberian maaf dari korban dan keluarga korban. Jika tak ada persetujuan dari keluarga atau pihak korban, maka tetap harus dilakukan proses hukum. Kasus penganiayaan yang menimpa David ini bermula saat Mario Dandi marah mendengar kabar dari seorang saksi yang menyebut bahwa AG yang merupakan sang kekasih telah mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Mario Dandi pun lantas menceritakan kejadian ini pada temannya, yakni tersangka Shane Lucas. Shane Lucas yang kemudian memprovokasi Mario Dandi sehingga dirinya menganiaya korban hingga mengalami koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Bahkan Shane dan juga AG juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Sudah ada berkas perkaranya, itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, kan sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa atau tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun
kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kemungkinan mungkin tidak akan kembali normal ya Pak, apakah yang ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan pidana juga? Kalau pendapat itu masalah hukum baik atau tidak itu memang kurang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Mudarat itu mungkin nanti keluarganya, korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan dan hukum acara. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya menawarkan upaya damai pada pelaku berinisial AG karena usianya yang masih di bawah umur, yakni masih 15 tahun. AG sendiri ditetapkan oleh kepolisian sebagai pelaku anak berkonflik, dan AG merupakan kekasih dari Mario Dandi. Ade mengatakan statement Kejati DKI Jakarta yang memberikan peluang untuk menawarkan diversi pada anak AG yang berkonflik dengan hukum ini memang tidak berkenan bahwa AG ini akan berdamai dengan David, maka nantinya Kejati tidak akan memaksakan untuk adanya upaya restoratif justice. Upaya restoratif justice sendiri, Saudara, merupakan upaya mediasi dan juga upaya perdamaian yang kemudian dilakukan secara kekeluargaan. Hanya saja ada 3 tersangka dalam kasus penganiayaan ini dan Kejati kemudian mengklarifikasi bahwa hanya AG yang diupayakan akan adanya restoratif justice, namun untuk kedua tersangka lain, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas, Kejati sendiri menegaskan sudah menutup peluang adanya restoratif justice karena memang keduanya melakukan penganiayaan berat dengan pidana yang sudah melampaui aturan bisa diberlakukannya restoratif justice. Saat ini kedua tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas juga masih menghadapi kasus hukum sampai akhirnya nanti upaya persidangan akan digelar untuk kedua tersangka. David sendiri yang merupakan korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi ini masih terbaring lemas di rumah sakit meskipun sampai saat ini dari update informasi yang diberikan oleh pihak keluarga bahwa memang kondisi David berangsur-angsur membaik. David juga diketahui sudah bisa makan dengan membuka mulutnya sendiri, sehingga ini menjadi salah satu hal yang cukup membahagiakan bagi keluarga korban. Hanya saja keluarga korban masih terus mengupayakan agar David ini bisa kembali pulih 100% seusai mengalami penganiayaan sangat berat yang dilakukan oleh Mario Dandi yang merupakan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Senada dengan klarifikasi yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta, Saudara, pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung juga menegaskan tidak ada peluang penyelesaian melalui restoratif justice atau RJ untuk para pelaku dugaan penganiayaan terhadap David.
Adapun David sendiri diduga dianiaya Mario Dandi, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Aluntri Sambodo pada 20 Februari lalu di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan bahwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora tak layak mendapatkan restoratif justice, sehingga Kejagung tidak akan menawarkan apapun, baik terhadap korban atau keluarga maupun terhadap pelaku. Adapun restoratif justice atau keadilan restoratif ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Restoratif justice telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor 15 tahun 2020. Ada sejumlah hal yang perlu menjadi syarat dalam hal penerapan restoratif justice. Ketut menilai perbuatan para pelaku penganiayaan terhadap David ini tidak memenuhi unsur untuk diterapkan restoratif justice, sehingga perlu ditindak tegas secara hukum. Sementara itu terkait pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati DKI Jakarta Reda Mantovani terkait peluang restoratif justice untuk tersangka penganiayaan David yang masih di bawah umur, yakni AG, menurutnya hal ini merupakan upaya untuk penerapan konsep hukum diversi yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun, Ketut menegaskan bahwa syarat utama dari konsep diversi untuk pelaku anak di bawah umur adalah pemberian maaf dari korban dan keluarga korban. Jika tak ada persetujuan dari keluarga atau pihak korban, maka tetap harus dilakukan proses hukum. Kasus penganiayaan yang menimpa David ini bermula saat Mario Dandi marah mendengar kabar dari seorang saksi yang menyebut bahwa AG yang merupakan sang kekasih telah mendapatkan perlakuan tak baik dari korban. Mario Dandi pun lantas menceritakan kejadian ini pada temannya, yakni tersangka Shane Lucas. Shane Lucas yang kemudian memprovokasi Mario Dandi sehingga dirinya menganiaya korban hingga mengalami koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Bahkan Shane dan juga AG juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Kini Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara AGH yang merupakan pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur, saat ini ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Ya, M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, atau tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada
korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kemungkinan mungkin tidak akan kembali normal ya Pak, apakah ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan kita berharap pidana? Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang kurang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Nah, mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan dan hukum acara. Kami akan tetap tawarkan. Masalah dilakukannya dia tidak itu tergantung para pihak, khususnya keluarga korban. Oh, berkas perkara baru masuk, baru kita pelajari. Tapi itu ada batas waktu. Itu batas berkas itu nanti yang jelas nggak begitu makan waktu kira-kira 7 hari. 7 hari. Nah, anak-anak itu 7 hari. Kenanya 7 hari, berkas perintah 7 hari. Kalau yang dewasa kan 14 hari, itu 7 hari setengah. 7 hari selesai, kita akan sudah lengkap, B21, kita jalan. Ya, kalau diperkirakan ini, tahap 2-nya bulan akhir Maret atau awal April udah bisa ya. Pak, apakah sekarang kondisi David ini juga menjadi salah satu pertimbangan nanti jaksa dalam membuat tuntutan, Pak? Jelas itu akan menjadi pertimbangan, karena di dalam pasal penganiayaan itu kan ada tingkatan, ada penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Nah ini kan kalau kami sudah lihat langsung, ini penganiayaan bukan cuma berdasarkan keterangan dokter, tapi kami kan melihat langsung. Sejauh ini apa, menurut kesimpulan sejauh ini apa, bukan kesimpulan sih apa ya, apa sikap dari kejaksaan gitu kalau lihat dari kondisi David hari ini? Kalau melihat kondisi korban hari ini, alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Nah, saturasi pernapasan sudah baik, tensi juga ada normal. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk 2 tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Sian Lukas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu
Kajati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Sean Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus penganiayaan? Dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melissa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu Melissa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantopani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melissa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu ya. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi, atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Sean Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Sean Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik, yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David? Anas,
Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kami akan tampilkan ini adalah wawancara yang dilakukan oleh wartawan lapangan kami dengan Kajati DKI Jakarta saat mengatakan bahwa akan adanya upaya restoratif justice dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ya, malam. Apa yang bisa saya lihat. Jadi kunjungan kami ke sini adalah untuk mengecek ya, kondisi dari korban, pelaku dan korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka M dan kawan-kawan. Kami melihat kondisinya sudah jauh berapa. Alhamdulillah kami sudah di sini dan melihat langsung. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari bagaimana unsur-unsurnya tinggal memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait dengan pasal tentang penganiayaan berat. Pak, jadi siapa aja SPDP-nya yang sudah diterima oleh Kejati, Pak? SPDP-nya itu yang Atas nama siapa aja? Atas nama M, ya kan? Ya, M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih di penyidikan, nanti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kemungkinan mungkin tidak akan kembali normal ya Pak, apakah RT ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan pidana? Kalau pendapat itu masalah hukum baik atau tidak itu memang tergantung dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Nah, mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan dan hukum acara. Kami akan tetap tawarkan. Masalah dilakukan yang dia itu tergantung para pihak, khususnya keluarga korban. Berkas perkara baru masuk, baru kita pelajari.
Tapi itu ada batas waktu. Itu batas berkas itu nanti yang jelas nggak begitu makan waktu kira-kira 7 hari. 7 hari. Nah, anak-anak itu 7 hari. Kenanya 7 hari, berkas menita 7 hari. Kalau yang dewasa kan 14 hari, ini 7 hari setengah. 7 hari selesai, kita akan sudah lengkap, B21 kita jalan. Ya, kalau diperkirakan ini tahap 2-nya bulan akhir Maret atau awal April udah bisa ya. Pak, apakah sekarang kondisi David ini juga menjadi salah satu pertimbangan nanti jaksa dalam membuat tuntutan, Pak? Jelas itu akan menjadi pertimbangan karena di dalam pasal penganiayaan itu kan ada tingkatan, ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Kita akan sudah lengkap, satu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Ditjen Pajak Kemenko Rafael Aluntri Sambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik.
Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas, dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Turunin dikit bro. Foto doang bentar. Dokter Pak. Anjir. Baik, saudara sekalian. Izin ke Pak. Sudah belum? Sebentar Pak. Sudah Pak. Baik, saya baru saja menengok David tadi dan saya berdoa untuknya dan saya ikut bersyukur bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kemajuan meskipun tentu belum sadar masih dalam status koma, tapi gerakan-gerakan fisiknya dan sebagainya ketika digerakkan itu sudah mulai baik lah. Itu satu. Yang kedua, tentu tadi saya sudah berdiskusi dengan para penasihat hukum dan untuk para aktivis dan para penegak rasa kemanusiaan. Kasus ini harus diselesaikan tuntas secara hukum. Undang-undang sudah membatasi ini perbuatan apa, dihukum dengan apa. Terkadang untuk suatu kelalaian kita menerapkan pasal yang paling ringan dan memberi pendidikan. Tetapi banyak pasal-pasal yang sering tambahkan atau cantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa gerah dan takut melakukan hal yang sama. Sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa beri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu bahwa ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu. Masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional. Mario Dandi melakukan penganiayaan berat pada anak petinggi GP Ansor, David Ozora, pada 20 Februari silam. Akibatnya David menderita luka serius hingga membuatnya tak sadar hampir 2 minggu sejak kejadian. Polisi pun telah menetapkan Mario Dandi, kemudian sang kekasih yakni AGH dan Shane Lucas sebagai pelaku penganiayaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Seki Haryadi mengatakan penyidik menjerat Mario dengan pasal 354 KUHP. Penerapan pasal ini terkait penganiayaan berat yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan setelah penyidik mempunyai alat bukti dan fakta-fakta baru dalam proses penyidikan. Selain itu, Mario juga dijerat pasal 354 KUHP ayat 1, subsider pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C Jungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman maksimal hukuman untuk Mario Dandi adalah 12 tahun penjara. Mario Dandi sendiri tidak dijerat pasal percobaan pembunuhan atau upaya pembunuhan berencana, meskipun sedianya banyak pihak yang meminta agar Mario Dandi ini dijerat dengan pasal yang lebih berat.
Selain Mario Dandi, ada tersangka Shane Lucas yang juga dijerat pasal 335 ayat 1, junto pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1, junto 56 KUHP lebih, subsider 353 ayat 2, junto 56 KUHP, subsider 351 ayat 2, junto 56 KUHP, dan 76C junto 80. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal sama 12 tahun penjara. Sementara itu, sang kekasih yakni AGH yang masih di bawah umur dijerat dengan pasal yang lebih ringan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kasus penganiayaan ini dilakukan pada Februari lalu. Bang, izin bang. Bang, izin bang. Izin bang. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Kajati menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Pernyataan yang kemudian berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri merupakan upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG saat ini telah diproses hukum dan ditahan. Namun menurut Reda bahwa proses restoratif justice ini masih sangat bisa dilakukan. Reda mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah memaksakan pada keluarga korban untuk berdamai. Pihaknya akan memberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya pada pihak keluarga untuk merespon tawaran tersebut. Sebelumnya bahwa hal ini disampaikan seusai Kajati DKI Jakarta ini menjenguk David di rumah sakit. Seperti diketahui bahwa seusai menjenguk David ini, pihak Kejati mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan bahwa adanya restoratif justice atau upaya perdamaian, meskipun sedianya kasus yang menimpa David yang merupakan putra dari pengurus GP Ansor ini merupakan kasus penganiayaan berat sehingga tidak mungkin adanya perdamaian. Namun Kajati DKI Jakarta saat ditemui awak media seusai menjenguk David ini mengatakan bahwa pihaknya telah membicarakan upaya restoratif justice atau perdamaian ini pada pihak keluarga. Hanya saja menurutnya nantinya keluarga yang punya hak sepenuhnya. Apakah bisa membawa perkara ini melalui restoratif justice atau memang sepenuhnya membawa kasus ini ke ranah hukum? Ya, malam. Ayo, apa yang bisa jadi kunjungan kami ke sini adalah untuk mengecek ya, kondisi dari korban pelaku dan korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka dan kawan-kawan. Kami mengajukan kondisinya sudah menjawab beberapa. Alhamdulillah kami sudah di sini dan melihat langsung. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa saat ini beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami, dan bahkan untuk tersangka A itu sudah masuk berkas perkaranya ke kami dan sedang kami teliti, kami pelajari bagaimana unsur-unsurnya, tinggal memenuhi unsur pasal-pasal yang terkait dengan pasal tentang penganiayaan berat. Pak, jadi siapa aja SPDP-nya yang sudah diterima oleh Kejati, Pak? SPDP-nya itu yang Atas nama siapa aja? Atas nama M, ya kan? Ya, M, terus AG, dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Artinya akan disidangkan segera, Pak?
Yang akan disidangkan sekarang yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena apa dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan. Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice akhirnya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan berarti ada kewenangan polisi, ya kan. Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif. Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang kemungkinan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang kurang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kuasa hukum David Melissa Anggraini mengatakan bahwa saat menjenguk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Sen Lukas, dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, namun ucapan atau tawaran yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta ini menuai polemik dan membuat sejumlah pihak langsung buka suara, termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya tak ada ucapan atau tawaran apapun ketika Kajati DKI Jakarta tersebut menjenguk David, namun tiba-tiba saat ditemui awak media di luar Rumah Sakit Mayapada ini, Kajati mengatakan bahwa telah menawarkan adanya restoratif justice atau upaya damai dan penyelesaian kasus penganiayaan berat ini secara kekeluargaan. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. yang akan disidangkan segera Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena apa dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan. Jadi kita juga menggunakannya
undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga tetap kita harus lindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice akhirnya tidak bisa diupayakan lagi nih, Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan di polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan